Bagaimanakah cara mengetahui suhu benda? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Lalu, bagaimanakah cara mengetahui suhu benda? Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur suhu yang handal? Nah, untuk mengetahui apakah indra kita merupakan pengukur suhu yang handal, ayo kita lakukan kegiatan berikut ini. Siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Letakkan ketiga ember tersebut di atas meja. Celupkan tangan kananmu di ember yang berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Dari kegiatan yang telah dilakukan, bagaimanakah hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Lalu, apakah indera perasamu dapat diandalkan sebagai pengukur suhu? Suhu merupakan tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas memiliki derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Dari hasil penyelidikanmu menunjukkan bahwa indera perasa dapat merasakan tingkat panas benda. Tetapi indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Benda yang memiliki tingkat panas yang sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kirimu. Sehingga suhu benda yang diukur dengan indera perasa akan menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat pengukur suhu yaitu termometer. Termometer terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Termometer zat cair, 2. Termometer bimetal, dan ketiga, termometer kristal cair. Oke adik-adik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda yang ada di alam akan mengalami pemuaian atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Cairan yang terletak di dalam tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir atau labu. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Membeku pada suhu rendah atau minus
38 derajat Celcius. Dan mendidih pada suhu yang tinggi, yaitu lebih dari 350 derajat Celcius. Sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Raksa sangat beracun, sehingga sangat berbahaya jika termometernya pecah. Alkohol yang digunakan untuk pengisi termometer biasanya berwarna biru atau merah. Rentang suhu yang dapat diukur biasanya bergantung pada alkohol yang digunakan. Contoh, toluen rentang negatif 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Etil alkohol rentangnya negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Macam-macam termometer zat cair. A. Termometer laboratorium. Termometer laboratorium bentuknya panjang dengan skala negatif 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. B. Termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Yang kedua, termometer bimetal. Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, maka bimetal akan melengkung. Mengapa bimetal dapat melengkung? Iya, bimetal akan melengkung karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Termometer yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh maupun suhu akuarium. Skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Skala suhu didasarkan atas dua titik tetap, yaitu titik tetap bawah dan titik tetap atas. Misalnya, untuk skala Celcius, titik tetap bawah 0 derajat Celcius dan titik tetap atas 100 derajat Celcius. Kemudian skala Fahrenheit, titik tetap bawah 32 derajat Celcius dan titik tetap atas 212 Celcius dan seterusnya. Oke adik-adik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.